Ini sistem khilafah dajaliyah. Khilafah dajaliyah. Ya, kita mau digiringnya apa? Mau dicuri jiwanya. Mereka cukup kita tunduk, takut nggak makan karena takut mati, dan buat Tuhan kita sudah betray, kita sudah meninggalkan dia. Ini this is my faith, ini apa, iman saya. Gitu. Karena ini ujian, Pak. Ini ujian. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Di Muslim juga, di Nasrani juga, ketika itu Hawa itu jatuh dalam dosa akibat apa? Buah kan. Buah yang dimasukin ke dalam mulut. Ini kode bahwa kita akan jatuh ke dalam dosa lagi ketika kita hanya melepaskan iman kepercayaan kita untuk urusan yang masuk ke dalam mulut. Makanya mereka akan membuat itu semua akan menjadi persyaratan administrasi. Kamu boleh kerja, tapi ini dulu, ya kan? Kamu boleh terbang, ini dulu. Makanya kalahkan nafsu, ya kan? Kalahkan apa namanya itu, sirna rasa, lepaskan apa, desire atau hawa nafsumu, lepaskan, ya, mulai latihan lepaskan. Karena supaya kita nggak terjebak. Kalau belum siap ke sana, maka siapkan. Siapkan apa? Siapkan pangan mandiri. Pangan mandiri. Ya, pangan mandiri itu seperti apa? Buat komunitas. Buat komunitas, yang satu nanam singkong atau yang satu jagung, nanti kita barter aja. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Ikan, ayam, yang kita butuhkan, cabai, kita berkumpul bersama komunitas. Yang saling taking care, yang saling peduli, yang satu frekuensi. Itu yang saya sebut dengan bangunlah kampung aman. Ya, supaya ketika nanti mereka mengeroyok kita, maka kekuatan komunitas itu akan bersama-sama menghadapi mereka. Ini harus, itu yang saya sebut dengan kampung aman. Ini harus dikampanyekan terus, Jenderal. Siapkan dari sekarang, dan itu akan terjadi. Ya, kita lihat. Bikin kampung aman. Ya, Bapak itu Menkes, kami akan menggunakan Satpol PP mendeteksi. Kalau tidak berhasil karena rakyat berani menolak, maka dia akan lanjutkan dengan apa? Gunakan aparat bersenjata. Gila. Makanya sekarang undang-undang yang baru masuk semua di kementerian dan juga masuk di Kementerian Kesehatan. Ya, ada salah satu dirjennya, saya kenal dia. Saya kenal dia, junior saya. Bahkan katanya lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga ad hoc dan lain sebagainya itu mereka bikin semua. Jadi kalau pernah ngikutin paparan saya, strategi mereka terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur organisasi global, organisasi regional, organisasi domestik. Gitu. Ada juga ad hoc-nya. Ya, seperti apa, kalau di kita kayak KPK, Komnas HAM, itu kan ad hoc. KKK itu tadi ya, Jenderal ya? Itu di domestik. Tadi regional kan ada ASEAN, ada Asia Pasifik. Kalau di sini kan ada UN, ada NATO, apa segala macam. Terus ada HAM internasional dan sebagainya. Jualan mereka kan dulu kan HAM. Sekarang HAM ada nggak? Nggak ada. Jadi semua perundang-undangan yang ada, yang di proses lewat proses legislasi, saya buka nih ya, proses legislasi yang ada, sebenarnya mereka mau melegalisasi, mau melegalkan rencana-rencana ilegal yang akan mereka lakukan di depan. Jadi mereka adalah panitia. Di mana dilakukannya? Silahkan pikirkan sendiri. Untuk menghadapinya rakyat harus kompak. Saya berharap pemerintah, DPR atau legislatif kompak bersama rakyat. Tetapi sekarang rakyat ditinggalkan. Mereka kompak untuk kepentingan global. Dan saya siap untuk berargumentasi dengan mereka-mereka. Ya, apabila mereka denial. Saya paham betul. Kawan-kawan saya banyak di sana. Kalau terkait dengan mobil listrik, bahayanya apa? Apakah ini juga bagian di rencana mereka? Bagaimana dengan blackout di Bali kemarin?
kalau tidak bisa kalau tidak ada charger lagi. Iya ya, parah itu ya. Belum lagi mereka menggunakan internet, computing, mereka akan terkendali dengan namanya computing computing ini kuantum. Jadi saya lihat berhentiin nomor ini karena ada kodenya, berhentiin, udah stuck semua. Ya, mau ambil ATM, kawan saya di Bali lapor ATM nggak bisa diambil, mereka datang ke BCA udah numpuk. Kenapa bisa hidup? Karena ada genset. Ya. Makanya nanti genset pun akan sulit karena apa? Solarnya di Sandra, solarnya tidak akan didistribusikan dengan alasan bohong lah. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di bangsa ini, semua adalah konsep intelijen cipta kondisi namanya, dengan berbagai justifikasi masalah yang dimainkan oleh masing-masing lembaga. Oh, karena ini. Dan mereka adalah panitia. Kenapa mereka begitu bersemangat? Kenapa mereka begitu agresif? Tidak ada lain dan tidak bukan karena mereka mengincar bagaimana ngentit anggarannya. Ngentit, tau kan? Iya, ngambil bahasa Jawa itu nyolong gitu ya. Ya, ngentit lah, karena semua harus ada mutasinya. Karena uang nggak boleh keluar. Jadi ini kan sebenarnya sama-sama jebakan Batman. Tahu-tahu apa? Tangkap KPK, tangkap kejaksaan. Jadi inilah hukum rimba, ya. Siapa yang kuat? Nah, yang mainkan yang menang ada apa? Yang megang remote control. Iya. Ya. Ada sutradaranya semuanya. Tapi sutradaranya nggak akan muncul kayak Bapak kan? Iya. Sutradara. Ngomong, itu. Saya yang dibenturkan. Nah itu Pak. Jenderal, tapi sebelum 2030 itu artinya Bapak cari aman kan? Enggak sih, Jenderal. Enggak artinya Iya. Benar. Tidak langsung terbidik oleh kamera. Iya, Jenderal. Besok depan kamera, Jenderal. Tapi oh iya. Geser aja, Jenderal. Tapi sebelum 2030, kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi, jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Ini kan sekarang berproses. Mereka lagi mengintip ketika rakyat tidak bergerak, ketika rakyat tidak bersuara, maka rakyat lemah. Iya. Makanya rakyat dilemahkan dulu. Kelemahan rakyat apa? BLT. Nggak punya duit. Gitu loh. Kita lihat di Jawa Barat, ya. Mau dapat BLT harus itu. Apakah ini ada kaitannya? Ada. Gitu. Karena mereka udah menyatakan bahwa ini adalah programnya BKKBN. Nah, B badan. Gitu. Badan POM. Waduh, disiapkan untuk apa? Melegalkan. Ya. Hal-hal yang akan jadi sebagai justifikasi lah. Isinya apa ya suka-suka mereka. Makanya waktu pas ada sidang keterbukaan informasi di lembaga komisi informasi publik kalau nggak salah itu, saya hadir. Ya antara perusahaan farmasi dengan ini ya terjadi inilah saling melindungi, saling mengcover. Nah, jadi bisa kita percaya. Kalau saya hanya bisa percaya kalau saya turun langsung. Gitu. Oke. Enggak, dari dulu mengenai biar dapat nih, mumpung ada nih mengenai vaksin TBC, ya. Mari kita sama-sama bukan meminta aja, kalian duluan, bukan. Minta kepada mereka, kalian percaya saya yang suntik mereka. Kita periksa dulu. Setuju. Jangan cuma lihat di kamera. Pastikan isinya apa. Nanti saya ukur, benar nggak ini? Oh, tulisannya sama, labelnya sama, isinya udah diganti sama sirup, misalnya. Ayo, ya. Jangan bodoh, hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut, mati sekarang besok sama aja. Gitu. Ini kan karena takut aja. Makanya orang-orang itu takut hilang kekayaannya, takut ini, takut itu. Penyesalan akan ada di belakang. Catat omongan saya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah singkat. Saya bilang waktunya sudah habis. Sekarang ambil keputusan.
Jangan tunggu kaget baru ini gimana. Saya lihat banyak sekali orang panik. Saya bingung orang panik. Tapi saya tahu mereka beragama. Tapi mereka panik. Aduh, ada yang gagal dari agama. Saya beragama. Tapi ada yang gagal. Ada yang keliru. Keliru di mana? Keliru memahaminya. Gitu. Keliru memahami dan hanya bicara teori. Jiwanya tidak dihidupkan. Tidak menghidupi jiwa. Ya. Itu yang penting, Pak. Jiwa ini penting sekali. Ya. Okay. Karena itu yang mau direbut oleh sistem khilafah dajaliyah. Dia nggak penting sama tubuh. Tetapi ketika jiwa kita kalah, maka di situ dia. Karena apa? Kekalahan di alam spirit, di jiwa kita kalah, maka kita akan menyerah. Makanya dihantam dulu jiwanya, ditorture, dianiaya dulu, takut-takutin. Gitu. Makanya saya paham. Beliau yang nakut-nakutin rakyat itu, dia paham teori ini. Ya, dia paham energi, dia paham masalah frekuensi. Dia paham vibrasi. Okay. Jadi mereka bermain dengan frekuensi. Saya kasih tahu aja nih. Jangan terus suruh berdebat secara ilmiah. Ilmiah dia yang bikin kok. Jangan harap hal-hal yang buruk akan ada referensinya, kalian akan dapat. Kalaupun ada referensi, itu peristiwa-peristiwa yang lalu yang sudah banyak menjadi korban. Makanya mereka ajarkan apa? Kaidah ini. Wah, berdebat lewat ini. Okay. Mereka menggunakan data orang. Orang ngumpulin data pun dia nggak tahu. Ngomong, ngebacot begitu. Coba kalau kita challenge. Mereka hafalan, bos. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana mengaktifasi signal dia ke tower utama kita atau ke signal ilahi. Mereka nggak paham. Karena memang teori yang diajarnya cuma begitu. Karena dipisah nih antara ilmu jiwa sama ilmu tubuh, dipisah. Harusnya kan disatuin. Ya. Termasuk sama ilmu spirit. Gitu, Pak. Baik. Nah, supaya komprehensif pemahamannya, sehingga pemirsa dapat. Satu pertanyaan terakhir, Jenderal, sebelum nanti dilanjut sama Bu Citra. Oh, kenapa terakhir? Jadi gini, saya tuh kan berharap suatu saat nanti tidak perlu ada lembaga yang namanya lembaga ad hoc yang namanya KPK, karena institusi yang namanya Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya itu udah benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita tahu bahwa institusi seperti Polri itu dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita Maksudnya, tahu itu harapan atau harapan dong. Harapan. Artinya gini, kita tahu sekarang Polri itu kan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya banyak sekali permainan mulai dari masuk di bidang laka, bidang itu Jenderal lebih paham lah ya. Ketika kemudian andai kata nih Jenderal dapat amanah, andai kata jadi Kapolri. Orang saya nggak bakal laku. Iya. Tapi andai kata gitu, konsep apa yang akan dilakukan Jenderal untuk beresin institusi yang namanya Polri ini sehingga kemudian nggak perlu KPK-an. Ini Polri udah bener-bener jujur, amanah. Gimana, Jenderal? Apa yang akan dilakukan? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang mengatakan saya hoax, sebenarnya dia bagian daripada panitia. Nah, itu dulu. Dan ada lembaga yang selalu ngecap hoax. Mereka pun adalah lembaga yang disiapkan untuk ini, yang sekarang sudah berubah jadi Digi. Nah, gitu. Jadi dunia ini disiapkan dulu dia punya perangkat-perangkat untuk membuat apa? Mereka kontrol media sosial, mereka kontrol media. Itu ada sekarang bertransformasi menjadi Digi. Mereka, saya paham. Dulu kawan saya Pak Semi Pangherapan yang sudah mengundurkan diri, saya paham betul. Itu ya. Jadi itu adalah agenda global, Pak. Karena di mana-mana itu semua lembaga ini disiapkan. Sehingga Bapak bisa paham, oh kenapa Polri begini, kenapa ini. Enggak. Bukan Polri, sekedar Polri yang dibenarkan. Ikan busuk dari kepala. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, maka semua dimulai dari kepala negara. Bukan di Polri. Di Polri adalah bagian daripada sub turunan persoalan. Aja ya. Itu. Kenapa? Karena ini adalah konsep revolusi industri. Semua harus menjadi industri. Makna industri apa?
semua harus menghasilkan Wah. makanya di mana-mana selalu ada wani Piro. piro. Ya, saya nggak tahu siapa yang mencetuskan kata wani piro, walaupun di dalam bahasa Jawa, tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang gretong, gratis. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rasa takut mereka, kesetiaan mereka terhadap sumpah jabatan. Sumpahnya kepada Tuhan mereka anggap main-main. Kita lihat kepala negara. Kita lihat aja kemarin Pak Prabowo dilaksanakan nggak sumpahnya. Kita lihat Jokowi dilaksanakan nggak sumpahnya. Ya. Kenapa? Saya belajar dari situ. Oh, ternyata ini sumpah-sumpahan, sumpah serapah. Akhirnya apa? Mendapatkan sumpah serapah dari rakyat. Karena sumpahnya hanya apa? Sumpah formalitas. Kelihatannya sakral. Saya bersumpah pegang kitab begini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa ini? Jadi kalau Bapak bicara, jangan bicara Polri. Saya paham semua, Kak. Entah Polri, entah kejaksaan, entah pengadilan, entah mana. Kita lihat aja tuh. Ya, entah pengacara, entah apa. Semua bergerak, ada blueprintnya, Pak. Kalau mereka seperti itu karena mereka sebagai manusia yang sudah dikuasai oleh nafsu materialistis, mendapatkan pujian. Tapi kan mereka takut. Iya. Mereka kan takut diketahui hartanya. Ya, sehingga mereka hanya menikmati, misalnya punya mobil, hanya panasin mobil di garasi, terus berhayal, ya, dan sebagainya. Nah, kan mereka takut. Tapi kalau mereka disinggung, kalau diberitahu mereka tersinggung. Karena sudah mengkristal. Jadi apa yang kita saksikan selama ini di depan mata itu hanyalah kemunafikan. Kita memang dididik untuk munafik ternyata. Ya. Makanya ada istilah muncul namanya pencitraan. Kalau pencitraan artinya citra yang Dibentuk. dibeli. Karena Wani Biro tadi. Oh iya. Makanya media, wah citranya bagus. Survei. Iya. Survei juga itu kan dibayar. Iya benar. Karena semuanya adalah Industri. Apa yang tidak industri? Sebutkan, apa yang tidak industri? Iya, semua agama spiritual pun semua jadi industri sekarang. Dari ke ujung rambut sampai ke kaki juga industri. Iya. Cat rambut. Iya. Ya kan? Ini. Benar jenderal. Iya. Ini semua cinta industri. Ya kan? Rumah sakit industri nggak? Iya banget. Industri. Kami akan melayani dengan hati. Bayar dulu coy, ya gitu. Ya. Itu kan semua industri. Apa yang tidak industri? Karena itu, jadi penyelesaian harus komprehensif. Oke. Dimulai juga dari mana? Dari sekolah. Rubah sistem sekolah. Kalau sedang lama, yang penting dia bisa membaca, menulis, berhitung, kelar. Semuanya learning by doing. Oke. Try and error. Jangan dicekokin. Hapus PAUD, hapus TK. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Ya. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Biarkan mereka hidup fitrah dulu sampai umur 7 tahun, bermain dulu. Oke. Jangan dibanyak-banyak. Kalaupun mau dibuka kayak TK silahkan, tapi suruh mereka bermain, biarkan mereka ini, jangan dimasukin doktrin dulu. Sampai usia 7 tahun, karena itu adalah masa hipnosis. Setelah itu baru dia mulai ditanamkan adab. Gitu. Sampai umur 9 tahun. Baru setelah itu diisi ilmu. Boleh diisi ilmu ketika dia lulus adab. Ya, kalau kita bicara sampai kelas 3 SD, lulus adab dulu, baru bisa naik kelas 4. Baru diisi ilmu. Sehingga ilmu yang diisi, diberikan adalah, atau pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan yang justru semakin memperkuat adabnya. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dia sudah mampu memfilter. Karena kognitifnya sudah berkembang maksimal.
Luar biasa, Jenderal Dharma Pangrakun. Terima kasih banyak ya sudah berbagi di Ngaji Roso. Selanjutnya akan Masih ada pertanyaan nggak dari netizen? Oh, sebenarnya banyak, tapi kasihan ini Ibu Citra ini. Netizen lebih kasihan juga. Katanya tadi extend. Ini iya, boleh. Oke, nggak apa-apa ya berarti. Nggak Bentar apa-apa, lagi ya. santai. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini 2.600 yang Nggak apa-apa, stay saya Jenderal. Saya jawab mumpung itu. Ya, mau. Banyak saya mau tanya katanya. Oke. Apa ini detox vaksin COVID-19 Pak katanya. Detoxnya apa gitu? Detox ya. COVID viral lagi Pak, gimana ini? Aduh. Oke, kalau gitu tuh. detoxnya ini farmasi akan marah nih kalau saya. Jadi gini, Udah lama marah Jenderal. Udah lama marah. nggak apa-apa. Banyak orang farmasi yang juga nggak setuju dengan itu dan Iya, setelah iya. mereka sadar. Oke. Bahkan ada yang pernah kerja di farmasi, adiknya meninggal 22 jam setelah di enjus. Oh. Ya. Pertama begini, kembali ke pertama gini, percuma di detox kalau dia nggak berdamai dengan diri sendiri dulu. Oke, Jenderal. Berdamai dulu aja. Artinya apa berdamai dengan diri sendiri? Mulai sadari bahwa di dalam tubuh saya selama ini saya tidak menghormati ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita memperlakukan tubuh kita, tanya sama Tuhan, apakah diizinkan atau tidak. Selama ini kita tidak menghormati, kita perlakukan tubuh kita tidak menunjukkan bahwa kita menghormati yang mencipta. Sadari dulu itu. Yang pertama. Yang kedua, mulai berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam. Berjemur. Berjemur setiap jam 10 pagi. Tidak usah lama-lama, 10 menit atau 15 menit. Biasakan minum air putih, 15 menit sekali. Oke, 15 menit Cukup, sekali. ya, 3 teguk untuk mengatasi apa? Segala, bukan sekedar dahaga, tetapi untuk, gini, tubuh kita ini 70% air. Dan ketika, biarkan sel-sel jaringan tubuh kita ini, pori-pori tubuh kita ini menyerap air. Nah, ketika minum, nggak usah, jangan diteguk, tuk, 3 teguk sedikit aja. Dan rasakan mengalir melewati tenggorokan. Dengan rasa ucapan syukur. Selama ini kita tidak menghargai. Kalau kita minum gluk, apa yang terjadi? Tubuh stres. Makanya perlakukan segala sesuatu dengan kasih sayang, halus. Ya, siapa yang nggak senang dihalusin? Iya. Oke. Mulai itu, sadari itu, dan mulai tinggalkan, lepaskan hal-hal yang pertama, minta ampun juga dulu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Selama ini abai. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Ya, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Dan yang ketiga, berani untuk menyatakan kebenaran, sampaikan kepada orang-orang. Itu yang terpenting. Selamatkan yang lain, jangan biarkan lain. Jangan, yang penting gua enggak. Itu egois. Ya, mulailah tinggalkan rasa hal-hal egois itu. Memang sistem menciptakan kita supaya egois. Gitu. Yang penting gue dan keluarga gue. Enggak. Korban yang paling mulia adalah ketika kita mau berkorban untuk sahabat-sahabat kita. Teman-teman tanya pesan Jenderal untuk kita yang takut karena diancam nggak mau vaksin lagi. Tadi saya apa? sudah sampaikan Itu bangun komunitas. itu ya, apa tuh namanya? Kampung aman aman. tadi ya. Oh, kita Kampung gabung aman aja, itu Jenderal. sudah harus komplit. Nah, mulai sekarang segera. Yuk bersinergi Ya, teman-teman. mulai sekarang berkomunitas. Ya. Karena apa? Tadi saya udah bilang, Satpol PP tidak sukses. Mereka akan menggunakan apa? Aparat. Bersenjata. Iya, kepolisian, Ya. TNI. Waduh. Dan kita akan dipegang. Begini mau bilang apa lu? Kalau berkomunitas, lebih baik mati dalam iman daripada mati karena hanya takut kepada manusia yang juga takut mati. Mereka juga takut mati kok. Inilah konsep homo homini lupus. Dan ini adalah agenda depopulasi. Sudahlah, mereka nggak usah berkelit. Kita udah punya dokumennya. Kita paham kok. Akhirnya adalah apa? Ini adalah agenda perbudakan total. Ya. Diperbudak imannya, diperbudak mainnya, diperbudak tubuhnya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Jadi mereka yang melakukan ini, mereka lah yang penjahat. Tetapi sekarang karena masa post-truth dibalik,
seolah-olah kita yang tidak mau diajak ikut jahat. Ini kan ikut menjalimi tubuh kita yang adalah milik Allah. Mereka nggak berhak. Ya. Saya sampaikan di sini dengan tegas, mereka tidak berhak mengatur tubuh kita. Nafas kita yang berikan Tuhan. Makanya saya bilang segera berdamai dengan Tuhan. Nafasmu yang memberikan Tuhan, bukan mereka. Jangan suruh-suruh orang pakai masker. Itu cara apa? Bahwa kita disuruh bermusuhan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nafas kita. Saya bisa begini karena nafas. Gak ada nafas, gak ada artinya saya. Ya. Saya bisa masih bisa, Bapak masih bisa senyum karena ada nafas, Pak. Iya. Kenapa ada nafas? Mata Bapak bisa berbinar-binar, kenapa? Ada nafas. Makanya mereka mau sasar. Dia mau hancurkan DNA ilahi dengan merubah menggunakan teknologi mRNA. Dari double helix, 2 kromosom tadi, dia rubah menjadi triple helix. Untai yang ketiga itu apa? Justru dia mengintervensi. Dia memotong. Prinsipnya Jenderal Dharma lebih baik terasingkan daripada menyerah pada kemunafikan gitu ya. Saya lebih baik diasingkan. Karena memang sudah seperti itu sejarahnya. Nabi Nuh, saya bukan bicara saya Nabi ya. Iya. Nabi Nuh menyampaikan, nggak ada yang percaya, betul? Kejadian semua. Iya. Semua yang tidak percaya jadi data. Bener jadi data. Mau kita tunggu kita jadi data. Baru dipelajari sama generasi berikutnya, telah meninggal begini, terus akhirnya mereka takut. Padahal proses ini adalah proses cipta kondisi. Jadi jangan selalu percaya dengan data. Uji datanya. Challenge orang yang memberikan data. Dari mana lu dapat data? Data beneran, berdasarkan fakta beneran, atau fakta dikondisikan. Contoh, ada orang mati. Pertanyaannya, mati dibunuh, mati terbunuh, atau dibunuh beneran mau dibunuh, terbunuh dibuat proses sehingga dia mati, ya kan? Atau mati karena beneran dipanggil Tuhan. Datanya sama, telah mati. Tinggal mau dimasukkan sebagai data mati apa. Dan kenapa mereka butuh angka? Supaya memberikan kesan bahwa ini dahsyat. Angka itu akan berkorelasi dengan apa? Dengan keluarnya anggaran. Makanya mereka selalu main angka. Angka. Dari dulu saya mempersoalkan angka. Makanya kita selalu menghitung Tuhan dengan angka. Mau tes ke laboratorium, angka. Terus udah itu dikasih angka, kita bodohnya kita bayar pakai angka. Pulang-pulang ke rumah, angka itu mempengaruhi sistem kepercayaan kita. Makanya belief system orang yang tidak percaya Tuhan itu dia selalu diukur dengan angka. Karena dari sekolah kita diajar angka adalah lambang kesuksesan. Sekarang angka menakutkan. Dulu dibilang positif bagus, sekarang dibilang positif takut. Ada pertanyaan lagi, Jenderal? Apa? Pak Komjen, ceritain soal rencana Smart City, Pak. Apakah kamera CCTV di jalanan itu bagian dari kontrol? Yes, itu. Dan kemarin yang ada scan mata, scan retina, itu jadi dia dapat proyek untuk kumpulin supaya dia punya data sehingga bisa dia jual ke usernya. Usernya siapa? Ayo, usernya siapa? Siapa? Usernya siapa? Ya penyelenggaranya lah. Penyelenggaranya. Siapa penyelenggaranya? Siapa? Ya mereka lah yang sedang berkuasa. Ya mereka hanya mereka hanya penyelenggara.